ibaratnya kayak kamu jadi cewek itu kamu mampu nggak, maksudnya kayak gampang kena goda si cowok apa enggak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa KK Media? Semoga kabar pemirsa KK Media selalu dalam keadaan baik. Senang sekali saya Nila Nur Farida bisa menjumpai pemirsa KK Media tentunya dalam program podcast KK Media, Media Kampus YIN Kediri. Program podcast KK Media ini akan menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat cantik dan menginspirasi. Assalamualaikum Kak Sauki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak Sauki hari ini? Alhamdulillah baik ini. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Pemirsa KK Media, Kak Sauki ini merupakan mahasiswa aktif di Institut Agama Islam Negeri Kediri, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Nah, selain sedang berkuliah, Kak Sauki juga sedang merintis usaha. Betul seperti itu ya, Kak betul. Sauki? Iya. Jadi gimana nih Kak Sauki, awal mulanya Kak Sauki bisa mendirikan usahanya? Awal mula kayak kepikirannya kayak gitu ya. Ceritanya gitu. kayak gitu. Gitu. Awalnya sih kan dari SMP kan udah kayak kebiasaan kerja kan. Jadi kayak lumayan lama sih kerja ikut orang. Terus akhirnya kepikiran kayak seenak-enaknya ikut orang pasti enak kayak buka sendiri kan, kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus akhirnya dari itu kepikiran kan buka sendiri, tapi kayak ada pertimbangan juga sih dari orang tua juga, soalnya kalau buka usaha itu kan kayak nggak cuma buka sehari 2 hari kan, kalau banyak usahanya. Terus kayak pengennya kan kayak buka usaha juga nggak sebentar, jadi kan agak lama. Nah itu kayak pertimbangan di awal sih. Terus diskusi sama orang tua juga kan, terus gini terus akhirnya nggak apa-apa disetujuin kan, terus akhirnya kayak buka kayak gitu. Berarti itu pakai modal uangnya Kak Sauki sendiri ya? Alhamdulillah ya. Terus gimana nih Kak latar belakang sama motivasinya Kak Sauki buka usaha? Latar belakang kayak kenapa buka usaha itu kayak gitu. Lebih ke ini sih, kesenangan. Maksudnya kayak dari dulu kan pengennya senangnya itu kayak hubungan sama orang kayak gitu ya, kayak penjual lah, kayak gitu, kayak marketing lah ibaratnya. Jadi kan kayak kita bisa berhubungan langsung sama pembeli kan kayak gitu. Nah terus ini usahanya aku sebutin nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Oh ya nggak apa-apa ya. Itu usaha kan ini kan kayak warung angkringan kan. Terus kayak kalau misalkan kita buka kayak gitu ya, relasi kita itu kayak banyak gitu loh. Jadi kayak nambah teman juga, terus kayak gitu. Seru sih, lebih keseru banget sih. Ya. Jadi bisa berbaur sama orang yang datang ke angkringan itu ya. Jadi kayak capeknya nggak kerasa sih, soalnya kayak temannya juga banyak kayak gitu sih, teman banyak, terus dapat uang juga, jadi kan enak gitu loh. Gitu. Jadi punya uang sendiri kayak gitu ya? Iya, alhamdulillah. Terus nih Kak Sauki, awal mulanya mendirikan usaha nih apa sih yang disiapin sama Kak Sauki? Yang disiapin nomor 1 mental sih sebenarnya. Mental, itu berpengaruh banget sangat, ya? Soalnya gini ya, kalau misalkan kita buka usaha ya, itu nggak cuman kita jualan, apalagi aku kan basicnya kayak jualan kayak gitu ya, nggak cuman jualan aja, soalnya belum lagi kayak pesaing kayak gitu, persaingan dagang kayak gitu ya, apalagi kalau misalkan ini jaga kualitas kita juga, mesti kayak yang kita jual itu kualitasnya kayak gimana, terus menjaga orang biar bisa berlangganan sama kita kayak gitu. Itu sih kalau yang proses itu yang dilakuin ya pertama kalinya gitu. Terus Kak Sauki selanjutnya nih cara promosinya Kak Sauki nih buat angkringannya Kak Sauki itu kayak gimana? Cara promosinya? Dulu yang pertama itu ini sih kayak aku buat story. Nah story kayak gitu ya, biasa kayak yang pertama kayak gitu. Terus selanjutnya dari mulut ke mulut. Jadi ibaratnya kayak misalkan ada nih kayak temanku kan yang biasanya pelanggan pertama itu kayak mesti kayak yang awal-awal itu biasanya kan temen kan, mesti kayak yang masih kenal kayak gitu ya. Terus dari mulut ke mulut nih. Jadi kayak misalkan kayak gini, kayak oh Sauki buka angkringan di sini kayak gitu. Terus oh di sini nih ada angkringan gini kayak gitu. Terus yang kayak yang mendukung aku usahaku itu di situ angkringan cuma punya aku aja. Jadi nggak ada pesaingannya, nggak ada. Ya ada sih sebenarnya, cuman bukan kayak beda gitu sih, beda cuman ya sama pedagangnya juga, sama buka warung, cuman basic yang dijual itu beda kayak gitu sih. Jadi malah peluangnya lebih besar ya? Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah.
Terus Kak Sauki ini kan seorang mahasiswi nih di Institut Agama Islam Negeri Kediri. Tentunya waktunya juga banyak buat nugas, kuliah, apalagi sekarang udah offline ya. Iya, betul. Jadi banyak banget kesibukannya. Terus gimana nih tipsnya Kak Sauki buat manajemen waktu antara kuliah dan juga usaha yang dijalankan? Biar sama-sama jalan gitu ya. Kalau aku itu gini, ambil untungnya ya, ini untungnya. Ambil SKS-nya itu pagi semua. Jadi jam 7 sampai jam 12 sudah selesai. Nah gitu sampai jam 12 siang kan udah selesai kan nih. Terus habis itu istirahat kan, tidur. Aku tidur di kosan temanku. Tidur. Terus habis itu sore pulang, terus prepare bantu prepare kayak gitu. Terus sekitaran habis maghrib sampai isya lah itu udah mulai jaga lagi itu sampai jam 12. Aku jaganya sampai jam 12. Cuman Kak Sauki punya apa? Karyawan atau? Enggak. Ini dikelola sama keluarga sih, alhamdulillah. Sama keluarga sendiri. Ya, alhamdulillah ini sih apa namanya kayak keluarga saling support sih, saling bantu juga. Jadi kayak waktunya itu bisa dipas-pasin kayak gitu ya. Betul. Nah ini sih kalau sebelum offline kan yang kayak yang puasa kemarin, itu aku buka sampai subuh. Serius. Jadi kayak begadang dari isya nih sampai subuh nih. Itu masih kuliah ya? Itu masih kuliah. Jadi kalau misalkan, tapi untungnya online sih, jadi bisa soalnya gitu. Kayak gitu. Nah cuman berhubung ini kan udah mulai offline nih kan ya, itu jadi kayak gantian. Jadi aku dari jam 12 itu gantian ibuku yang jaga. Jadi jam 12, jadi jam 1-nya setelahnya itu. Jadi jam 1 sampai jam 3 ibuku yang jaga, jam 12 itu aku tidur di sana gitu. Jadi gantian sama ibu sendiri kayak gitu ya. Iya, enaknya gitu sih. Terus kan dengan banyaknya banget aktivitas Kak Sauki nih, kuliah juga usaha, gimana caranya Kak Sauki tetap menjaga daya tubuhnya biar tetap fit kayak gitu? Oh, daya tubuh makan sih sebenarnya, kayak makan yang banyak, terus jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Ya, soalnya ini sih apa namanya, kalau misalkan kita seneng ya, kita apa-apa dibawa seneng, kayak misalkan kerja nih, apalagi kan kerja sama kuliah istilahnya paling capek banget mungkin ya. Cuman kayak dibawa happy aja gitu sih. Jadi kayak nggak ada keterpaksaan sih. Jadi kayak nggak gampang rasa kayak waduh aku capek kayak gini. Jadi akhirnya kayak di badan tuh juga enak juga sih. Jadi kayak dibawa seneng gitu. Dibawa seneng. Jadi kunci pertamanya Kak Sauki biar badannya tetap fit itu seneng dulu. Iya, seneng gitu dulu ya. Kayak gitu. Terus Kak Sauki selanjutnya nih tentang usahanya Kak Sauki. Nah, selain tips yang dilakuin sama Kak Sauki, tentunya ada support system ya. Support system yang bisa buat Kak Sauki tetap semangat, spirit kayak gitu. Ada nggak sih support systemnya kayak gitu? Orang tua sih sebenarnya. Nomor satu ya. Ya betul. Soalnya kayak aku mikir kayak gini sih. Orang tua aku kan juga kerja. Terus kayak misalkan aku dari dulu kan ibaratnya kayak udah kebiasaan kerja kan, udah dilatih gitu ya. Soalnya aku kan anak pertama kan kayak gitu. Nah contoh adikku lah, ibaratnya kayak contoh-contoh buat adikku gitu. Terus kayak aku lihat kayak orang tua aku kerja kayak pagi sampai malam kayak gitu ya, mesti kayak aku mikirnya kayak masa sih aku enak-enakan kayak gitu. Jadi kayak kalau orang tua aku aja semangat nih buat kerja buat aku nih ya kan, jadi kayak kenapa kok aku kayak santai-santai kayak gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya kayak kuliah itu kan kewajiban kan ya, kuliah itu kewajiban. Terus kalau misalkan kita bisa, maksudnya kayak kita mampu cari uang, maksudnya kayak cari uang lah buat bantu orang tua, kenapa enggak kayak gitu. Jadi selagi kita bisa bagi waktu ya kenapa enggak kayak gitu. Kayak gitu ya. Kan orang tua dari dulu udah biayain kita, gantian sekarang kita nyenengin beliau kayak gitu ya Kak Sauki ya. Terus selanjutnya nih Kak Sauki, tentang usahanya Kak Sauki lagi nih ya. Sebagai seorang pengusaha tentunya itu bukan hal yang mudah. Bagaimana sih cara mengantisipasi Kak Sauki tentang serangan-serangan yang dari luar, baik dari mental maupun dari hujatan-hujatan orang, jelas ada kan Kak? Ada kayak komen-komen gitu. Kok gini kayak gitu. Kalau itu balik lagi sih ke mental kita sih. Soalnya apa? Usaha itu gimana ya, ibaratnya kayak syirik kayak gitu. Maksudnya kayak gini nih, kayak pesaing itu kan pasti ada kan, kayak gitu. Ada. Jadi kayak makanya dari awal sebelum kita buka usaha itu yang ditekankan sama orang tua aku itu mental kamu, kayak mental aku. Jadi kayak kamu kalau misalkan kamu buka usaha pasti ada resikonya,
apalagi maksudnya kayak semua yang kita lakukan pasti kan ada resikonya kayak gitu kan. Jadi kayak kita dibilangin kalau misalkan kamu buka usaha nih, kayak misalkan kayak gini, nah kayak warung angkringan kayak gitu, godaannya itu nggak cuma dari pesaingnya aja, dari pelanggannya juga. Ibaratnya kan kayak pelangganku kan cowok, cowok rata-rata cowok, semua hampir semuanya cowok lah kayak gitu. Ibaratnya kayak kamu jadi cewek itu kamu mampu nggak, maksudnya kayak gampang kena goda si cowok apa enggak kayak gitu. Jadi kayak godaannya nggak, maksudnya kayak ujiannya itu nggak cuma dari pesaingnya aja, tapi juga dari pelanggannya juga. Soalnya kalau mungkin kamu tak kasih tahu ya ini, kalau misalkan cowok di warung di angkringan kayak gitu kan mungkin cara bicaranya kan kayak agak kurang kasar terkontrol gitu ya, agak kurang terkontrol juga ya kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kata orang tuaku ya, ojo ceklean, nah kayak gitu. Jadi kayak nggak usah baperan juga. Jangan kayak baperan, gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu caranya Kak Sauki mengantisipasi mental, lebih ke mental sih, paling penting. Godaan dari mental ini banyak banget ya, Kak banyak. Sauki, ya. Oke Kak Sauki, nah untuk selanjutnya nih Kak Sauki, apa sih menurut Kak Sauki kekurangan dari usaha Kak Sauki yang perlu dibenahi kayak gitu sekarang ini ya? Sekarang ini mungkin tempatnya yang kurang luas. Padahal kan kalau misalkan warung angkringan rata-rata itu mungkin kayak nyewanya kayak garasi kayak gitu, misalnya kayak teras garasi toko kayak gitu kan rata-rata. Padahal ini aku udah nyewa kayak garasi yang udah luas, mungkin 5 meter 5 kali 3 meter udah ada mungkin kayak seluas itu, tapi masih kurang. Ya masih kurang. Ya berarti kan alhamdulillah kayak gitu ya. Berarti kan laris kayak gitu, banyak pengunjungnya. Iya, soalnya ini juga kan di warungku itu kan ini dekatnya bandara kan. Jadi kayak malam itu kan banyak orang kayak gitu kan. Kayak orang keluar dari proyek kan gitu kan, banyak juga kayak gitu. Bandara yang belum jadi itu. Belum. Jadi tentunya banyak banget pelanggannya, terus ya, kekurangan tempat gitu ya. Mungkin kekurangan tempat sama ini wifi-nya kadang ini kayak slow gitu, mesti kayak turun gitu loh kayak dayanya. Soalnya banyak yang pakai. Ya gitu. Banyak yang pakai kayak gitu sih. Jadi untuk kedepannya Kak Sauki berencana buat memperluas tempat atau kayak gimana? Insya Allah. Malah pengennya ini sih, kan di situ kan aku masih nyewa kan, masih nyewa. Nah itu pengennya aku dibeli. Iya, soalnya kalau misalkan kita nyewa tiap bulan kan ya lumayan lah. Kalau misalkan satu bulannya berapa dikali berapa bulan kan kayak gitu. Jadi enak, maksudnya kayak ya semoga aja dari segitu terus bisa beli gitu. Itu kayak usahanya itu kayak di apa sih Kak? Kayak di tengah-tengah perumahan atau? Ya sih masih hitungannya masih di tengah-tengah kayak masyarakatnya kayak gitu sih masih ada sih. Cuman ini kan ada proyek kan di situ. Jadi kayak sebagian ada yang kena gusur kayak gitu. Cuman ini masih kayak masyarakat di situ masih banyak sih yang di situ. Apalagi nih di situ kan juga ada proyek kan. Nah itu banyak banget orang yang buka usaha di sana. Soalnya mikirnya kayak gini, di sini banyak orang, banyak kayak calon konsumen itu banyak. Makanya di situ kalau siang nih di situ itu kayak banyak warung-warung kayak gitu. Malamnya ini yang sepi, kayak kan warung nggak semuanya buka kayak gitu. Jadi kayak punya aku aja yang buka. Jadi malamnya peluangnya lebih banyak gitu. Betul. Jadi Kak Sauki kalau malam sering begadang gitu ya. Mungkin hampir nggak tidur kayaknya. Tidurnya pagi-pagi malah. Jadi kayak kebalik jam tidurnya kayak gitu. Berarti itu ngefek ya Kak buat kuliahnya atau kayak gimana sih? Ya, antisipasinya gitu. Ngefek banget sih malah. Mungkin kayak ini nih, pas pagi kan aku kan ambil kelas pagi kan. Itu kayak kadang telat. Ini serius, kadang aku telat kayak gitu. Soalnya kayak bangunnya yang susah, apalagi kalau habis subuh itu kan aku kan tidur lagi kayak gitu. Soalnya emang kurang banget gitu loh tidurnya. Gitu. Jadi tentunya itu kayak ya bukan mengganggu sih, tapi Kak Sauki bisa sih mengatasi dipaksa, itu ya. Bisa dipaksa pasti bisa sih. Soalnya ini kan kayak mesti kayak lama-lama kan jadi kebiasaan kan kayak gitu. Tapi kebiasaan telat juga sih kalau pagi gitu. Jadi tergantung dari diri sendiri ya Kak, gimana betul. caranya kita buat ngatur waktunya kita gitu. Karena semua yang kita inginkan itu bisa terjadi dengan usaha sama dibarengi sama doa. Iya betul kayak sekali gitu. Terus Kak Sauki nih, angkringannya Kak Sauki nih menu favoritnya yang bisa digemari gitu, biasa digemari sama orang-orang yang datang gitu, yang sering laris, terus Kak Sauki sering kehabisan gitu, apa sih kira-kira? Kalau di sana sih ini sih, kalau aku nih nggak ada sih, maksudnya kayak menu utama itu nggak ada sih, cuman semuanya sama. Tapi es yang paling cepet banget itu es, jadi kayak sampai
kalau jam 12 gitu ya, itu banyak yang masih cari es kayak gitu. Jadi kayak kan di sana kan aku kan nggak nyediain kulkas kan. Iya, iya. Jadi kayak es itu aku beli dari orang kayak gitu kan. Nah itu esnya yang paling cepat habis kayak gitu. Soalnya di sana kan ini kan kayak proyek itu kan 24 jam di sana itu. Jadi kayak jam berapapun es pasti dibutuhin. Jadi kayak yang esnya itu yang sering kehabisan gitu. Iya, iya. Jadi sering kehabisan es gitu ya Kak? Iya betul. Tentunya menu favorit itu emang es sih, sering Iya, digemari, apalagi kalau siang gitu ya. Betul. Nah Kak Sauki sebagai seorang perintis usaha muda nih, yang tentunya di sana juga banyak banget yang lagi merintis usaha kayak Kak Sauki gini. Terus tentunya mereka juga mengalami kayak kendala, terus tekanan kayak gitu ya. Gimana sih kayak tipsnya Kak Sauki buat mereka gitu, memotivasi mereka supaya mereka tetap jalan terus gitu, jatuh ya bangun lagi kayak gitu. Gimana? Kalau menurutku sih itu pengaruh dari orang terdekat ya. Soalnya kalau misalkan kita usaha nih, usaha itu nggak semudah kayak kita buka, kita jualan gitu, enggak. Apalagi kalau misalkan nih namanya jualan kan nggak selalu rame kan kayak gitu. Nah itu yang paling apa namanya, yang paling dipikirin sama seorang pengusaha sih itu. Soalnya gimana cara kita kayak mengusahakan biar penjualan kita itu stabil kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih kayak aku ini jual es, di sana juga jual es. Nah kalau misalkan kita sama-sama dengan kualitas yang sama, kita harus cari cara gimana kayak kita beda dari sana kayak gitu. Mungkin dari pelayanannya kayak gitu. Terus gimana cara kita sebenarnya dari pelayanan sih ini yang paling utama. Jadi kayak buat pelanggan betah gitu ya? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku nih ya, aku diwanti-wanti nih sama bapakku ini kayak nggak usah judes nih sama pelanggan cowok itu, jangan kayak gitu. Maksudku kan ya kita mungkin tahu nih kayak cowok kalau bicara kan kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak nggak usah baperan juga kayak gitu. Terus tetap dilayani dengan yang sama kayak gitu. Jadi kayak gimana kayak dia itu nyaman beli di kita kayak gitu, sampai dia kayak mau balik lagi nih beli ke kita, ke punya kita kayak gitu. Terus support system tadi yang itu, jadi kayak ya betul, jadi nggak harus dari ayang ya, nggak harus dari ayang, dari keluarga itu juga malah sangat, mesti kayak sangat kerasa gitu loh di kita. Apalagi kalau misalkan nih aku kuliah juga nih, itu sering kayak orang tua aku tanya, kuliahmu kayak gimana, ini ganggu nggak kayak gini, tugasmu gimana, beres nggak. Jadi kayak dari orang tua aku sendiri kayak sebisa mungkin beliau ini selalu membantu aku, jadi kayak nggak ada ngerasa kayak keterpaksaan itu nggak ada. Terus kalau capek kayak bareng-bareng, capeknya tuh bareng-bareng, jadi kayak ya udah seneng aja kayak gitu sih Kak. Alhamdulillah itu ya. Iya. Kayak punya keluarga yang bisa saling support gitu. Kadang kan juga banyak keluarga yang nggak kayak gitu ya Kak Sauki ya. Apalagi sekarang Kak Sauki kesibukannya banyak banget. Sekarang masuk ke penyiar radio KKFM ya. Jadi pemirsa Kakak Media, Kak Sauki ini juga merupakan penyiar di radio KKFM, betul. Ya betul. Jadi sekarang mulai aktif-aktifnya, mulai banyak kegiatan, mulai banyak tuntutan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin bagi waktunya. Iya betul. Gitu. Subhanallah sekali Kak Sauki nih. Terus selanjutnya nih Kak Sauki, sebagai seorang pelaku bisnis dan sekaligus mahasiswa, pasti banyak problematika, tentunya kayak seperti stres gitu ya. Mesti ada kan? Pasti, gitu. Pasti. Gimana cara Kak Sauki mengatasi hal tersebut? Itu mungkin kalau aku ngalaminnya pas UAS. Ya, itu pas UAS. Jadi kayak tugas yang banyak, kayak tugas belum lagi kayak tugas-tugas kelompok, terus UAS yang kayak kadang kan sehari itu nggak cuma satu matkul aja kan ya. Terus belum lagi kalau misalkan kita ngurusin usaha kita juga kayak gitu ya. Kalau aku sih ini sih kayak apa namanya, berusaha sesantai mungkin gitu. Jadi kalau misalkan gini, kalau misalkan kita udah bawaannya kayak pengen marah aja, jadi kayak kan kadang emosional juga kan kayak gitu. Terus kayak bingung, aduh ini UASku gimana, tugasku gimana, gini. Terus aku bilang nih sama orang tuaku kayak, ini aku di kuliahku ini ada UAS gini, terus tugasku yang banyak gini. Terus akhirnya orang tua aku bilang kayak gini, ya udah itu kamu urusin dulu kuliahmu, terus nanti angkringannya biar aku sama ini biar yang ngurusin, yang handle. Jadi yang handle itu orang tua aku, jadi kan kayak saling bantu juga sih kayak gitu. Jadi selama UAS seringnya orang tua berarti yang jaga angkringan? Iya sih, iya. Cuman aku di sana nemenin di sana, cuman aku tidur
kayak gitu. Jadi kayak soalnya aku takutnya gini, itu kan usaha kan kepengenanku kan. Iya. Nah maksudku takutku kayak nanti aku dikira kayak lepas tanggung jawab kayak gitu ya. Ibaratnya orang tua aku itu enak banget sih, maksudnya kayak beliau itu kayak mau bantu kayak gitu kan, maksudnya kayak baik banget gitu loh. Kan juga itu kan kepengenanku sendiri, terus beliau kayak dengan ringan tangan membantu aku kayak gitu kan, jadi kayak ya udah seneng banget kayak gitu sih aku, jadi kayak mantul. Sebelumnya itu orang tua Kak Sauki ada kesibukan lain nggak sih selain bantu Kak Sauki gitu? Jadi kayak nanti Kak Sauki bingung, aduh aku ganggu nggak ya kesibukannya mereka kayak gitu. Kalau bapakku itu dia di farmasi, kayak di farmasi, obat-obat kayak gitu, obat-obatan. kayak gitu. Terus ibuku sebelum ini aku buka warung ya, itu beliau kayak jualan di pasar kayak gitu. Nah cuman gara-gara ini aku udah buka warung sendiri, terus aku bilang nih sama ibuku, Bu nggak usah jualan di pasar lagi, ini bantu aku jaga. Jadi kan nanti kan ibaratnya kayak ibuku bantu aku nih, itu kan selalu ada hitungannya kayak gitu. Apalagi di ibuku ini, aku yang paling aku suka di ibuku itu beliau itu paling pintar memanage uang. Itu aku yang paling susah memanage uang itu. Nah jadi ibuku yang bantu memanage uangnya, jadi kayak lebih ketata kayak gitu loh. Jadi kayak jualan kan kayak apalagi hasilnya dari angkringan itu kan misalkan sehari nih dapat 700-800 ribu nih, itu kan kotor, belum kayak pokoknya, terus kayak modalnya berapa kayak gitu kan, berarti kan masih kotor kan. Nah ibuku kayak yang menghandle keuangannya itu, jadi kayak misalkan dari 700 itu nanti kayak keuntungan kita aja berapa, itu yang ngitung ibuku, jadi kayak dibantunya sama jadi ibuku gitu. Jadi bendahara angkringannya ya betul ibunya kayak gitu ya. Alhamdulillah banget nih, paket lengkap ya, gitu. alhamdulillah jadi ya. juga nggak keganggu kuliahnya, juga orang tua juga support. Terus sering nggak sih kayak tugasnya Kak Sauki itu dibawa ke angkringan sampai nugas-nugas gitu? Sering, hampir setiap hari kayaknya. Kalau misalkan apalagi nih kayak makalah kayak gitu kan, kayak nggak cuman sejam 2 jam selesai kan. Terus kayak waktuku di rumah malah mungkin yang kayak sedikit. Jadi kalau misalkan aku kuliah kan aku pulang udah sore nih, terus itu aku mandi, terus udah langsung ke angkringan lagi, kayak bantu ibuku juga. Jadi kayak laptop, HP semuanya aku bawa ke sana kayak gitu. Ada kayak basecamp khusus nggak sih dibuat di belakangnya angkringan gitu? Itu dia. Kan aku dulu kan ini kan kayak tempatnya sebelum aku tempati kan aku renov dulu. Soalnya aku udah mengantisipasi nih, jadi kayak ruangannya kan lumayan lebar nih, kayak luas juga sih. Itu aku sekat. Jadi aku sekat nih, itu ada kayak satu ruangan. Nah itu bisa dibuat tidur, bisa kayak dibuat ngerjain tugas. Jadi kayak bantal, selimut di situ udah aku sediain. Soalnya kalau aku mikir gini nih, kalau misalkan kita jaga malam, kayak tingkat capeknya orang kan beda-beda kan, kayak gitu. Mungkin masa iya sih kayak udah capek terus disuruh duduk kan nggak mungkin kan. Jadi akhirnya aku kayak aku sediain tempat kayak gitu, terus aku kasih kayak bantal, selimut, jadi misalkan nggak aku atau ibuku atau bapakku nanti bisa tidur di situ kayak istirahat kayak gitu. Terus kalau ketika Kak Sauki tugas gitu ya, ada tugas yang dibawa ke angkringan, tentunya kan di angkringan itu banyak banget laki-laki yang kayak nge-game atau yang sebagainya. Itu mengganggu nggak sih dalam Kak Sauki? Kalau menurutku ini sih enggak sih, soalnya kayak gini, udah lebih kebiasa juga. Kalau misalkan kita bilang misalkan kita bilang jangan rame-rame kayak gini, mah nggak enak. Soalnya soalnya maksudku kayak gini, itu kan usaha kita nih, kayak kita itu apalagi namanya jualan kan, kita kayak mengusahakan kenyamanan customer kayak gitu. Jadi dia udah senyamannya kayak dia nyamannya di situ, jadi kayak aku berusaha sebisa mungkin kayak aku sefokus sih, maksudnya kayak sebisa mungkin kayak nyamannya aku nugas kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau aku dari dulu juga sih ini sih nggak, maksudnya kayak kalau misalkan ada keramaian kayak gitu itu nggak apa-apa sih. Kalau aku udah terbiasa gitu. Juga jadi mereka nggak harus memahami apa sih kesibukan kita, soalnya mereka kan pelanggan, mereka raja kayak gitu. Betul. Jadi mereka mau dilayani ya senyamannya aku gitu, kayak gitu ya Kak Sauki ya. Terus selanjutnya nih, pesan Kak Sauki buat pemirsa podcast Kakak Media yang sedang menjalankan usaha, khususnya buat anak muda yang kayak Kak Sauki. Kalau ini kayak motivasi juga ya. Sebenarnya nggak ada motivasi sih, cuman gini, apa yang kita lakukan kalau misalkan kita ikhlas, terus apalagi kalau sebelum kita buka usaha kan pasti udah ada niat nih. Jadi kayak kita harus konsisten sama niat kita di awal tadi. Kalau misalkan nih
kita buka usaha, sedangkan kita punya kesibukan kuliah. Kalau kita udah berani mulai usaha, berarti kita udah harus berani nanggung resiko yang kita ambil kayak gitu. Jadi nggak ada kata kayak aduh ternyata buka usaha kayak gini kayak gitu. Jadi kayak jangan sih, soalnya kalau misalkan kita udah berani mulai usaha, kita harus menanggung apapun resikonya dari kita buka usaha tadi. Jadi sebelum memulai usaha harus benar-benar mateng ya. Terus lebih ke mentalnya juga. Jadi kalau misalkan dari mental kita nih belum siap nih, mending jangan dulu. Kayak kita cari-cari info dulu, kayak oh misalkan kita pengen buka usaha stan lah, mungkin stan lah kayak gitu. Jadi kita kayak cari info dulu. Kalau buka stan itu kegiatannya apa aja, terus misalkan kesibukannya apa aja, terus apa-apa yang harus disiapin, kayak kita itu ngatasin apa enggak kayak gitu. Jadi enggak melulu aku pengen kayak gini, enggak cuman kayak aku cuma pengen, enggak gerusa-gerusu gitu. Iya, jadi kayak enggak bisa kayak terlalu cepet kayak gini-gini itu enggak bisa. Jadi kayak ada step-stepnya kayak gitu. Harus benar-benar disiapin dari segala hal betul. Ya kayak biar gitu. Kayak gini, biar kayak enggak ada kata ya kenapa kok aku buka usaha. Nah kayak gitu. Apalagi nih kalau misalkan kita buka usaha, ya ini kan alhamdulillahnya kan aku pakai uang tabunganku. Nah kan ada nih kayak misalkan usaha itu pinjem, jadi kayak pinjaman kan itu rata-rata kan sebagian orang kan ada kan itu kayak gitu. Kayak tetanggaku juga ada kayak gitu, maksudnya kayak dia itu buka usaha tapi uangnya itu pinjem. Nah kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan kita udah pinjem uang, jadi kan kita kayak tanggung jawabnya kan double, soalnya kita menanggung cicilannya pasti kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak aduh ini uangnya ternyata nggak jalan kayak gitu. Jadi kayak aduh sia-sia banget gitu loh uangnya kayak gitu. Nanti malah bingung bedain antara uang cicilan sama hasilnya dia ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau bisa pakai uangnya sendiri kayak gitu. Lebih baik sih, lebih maksudnya kayak lebih aman gitu loh kayak Berapa gitu. lama sih Kak Sauki nabung buat buka usaha ini? Kan gini, aku kerja kan dari SMP nih, dari SMP. Jadi aku udah misalnya kayak udah kebiasaan kayak gitu. Nah terus kayak aku tabung. Nah ini aku nggak pernah pegang uang. Jadi kayak uangnya aku kasih ke ATM-nya bapakku. Maksudnya kayak aku nggak punya ATM. Jadi uangnya aku kasih ke bapakku, dimasukin ke rekening nih. Terus kemarin itu pas kuliah, nah pas pas online kemarin kan aku juga kerja itu jaga stand. Itu sebulan kisaran 1.300.000-an itu segitu. Nah terus aku kasih nih ke bapakku. Tapi selain dari aku dapat gaji nih, orang tua aku juga ngasih aku jatah bulanan kayak gitu, masih ada. Jadi kayak tetap ada jatah bulanan. Tetap ada kayak gitu. Jadi kayak yang gajiku aja nih aku kasihin ke bapakku. Jadi kayak dimasukin ke rekening kalau misalkan nih, tapi aku udah pesan kalau misalkan butuh apa-apa nggak apa-apa dipakai. Maksudnya kayak ya nggak apa-apa gitu loh dipakai kayak gitu. Nah terus kemarin pas mau offline ini kan, itu kan aku bingung kan kalau misalkan maksudnya kayak kebiasaannya itu kayak gerak gitu loh gitu-gitu. Terus aku bingung kayak aku pengen kerja. Nah tapi kalau misalkan aku kerja ikut orang, apalagi jam kuliahnya kan mungkin bisanya kayak sore nih ya, sore sampai malam lah kayak gitu. Itu mungkin kerjanya kayak minim gitu loh, maksudnya kayak peluang kerjanya itu sedikit. Belum tentu kayak ada belum lagi ini mungkin ada yang shift-shiftan kayak gitu. Cuman kan nggak bisa kalau misalnya kita ambil sore terus kan nggak enak sama partnernya juga kan kayak gitu. Terus akhirnya ya usaha itu tadi, terus cuman diginiin sama bapakku, ini uang kamu mau buat apa kayak gitu. Kayak diwanti-wanti, sering ditanya kayak ini uangnya buat apa, sering tanya kayak gitu. Terus akhirnya buka usaha itu tadi gitu. Jadi itu nabungnya dari SMP ya? Iya, cuman ya udah kepotong sih, sering kepake juga sih sebenarnya. Jadi kayak ya udah lumayan lama sih kayak gitu. Lama banget. Iya lama banget. Jadi Kak Sauki ini mendirikan usaha dari nol pakai uangnya sendiri. Alhamdulillah. Terus bisa bertahan sampai detik ini gitu ya Kak Sauki ya. Alhamdulillah banget. Apalagi Kak Sauki ini masih muda gitu. Sambil kuliah kan jarang banget nih Kak. Orang yang masih kuliah terus mau kayak gerak, mau merintis usaha, mau kerja. Biasanya kan banyaknya anak kuliah itu ya udah kuliah aja gitu, cari kerjanya nanti habis kuliah. Nah itu masalahnya, maksudnya kayak masalah itu menurutku sih, kalau menurut pendapatku itu masalah dari setiap mahasiswa sekarang. Soalnya apa, kita lulus bener ya, maksudnya kayak kita lulus S1 misalkan nih, itu kalau misalkan cari kerja kita masih mentah
mentah dalam arti kayak kita pengalaman itu nggak ada kayak gitu, pengalaman dari luar itu nggak ada, masih nol kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngelamar kerja nih, pengalamannya apa, cuman S1 aja, nggak ada kayak maksudnya kayak sela-sela kayak selama kuliah kita cuman fokus di kuliah aja nih kayak gitu, jadi kayak pengalamannya kurang kayak gitu. Nah aku takut kayak gitu, kayak misalkan aku lulus tapi aku masih mentah kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kayak aku cari pengalaman dari luar, soalnya kayak gini, kita menuntut ilmu pengalaman itu nggak cuma dari bangku sekolah aja kayak gitu, jadi dari luar juga. Jadi ibaratnya kayak dari luarnya dapat, pengalamannya dapat, pendidikannya juga dapat. Nah pengenku kayak gitu. Jadi kayak sebelum kita lulus S1 ya udah ada pengalaman gitu. Kayak karena gitu. kan setiap orang yang nerima kita buat kerja kan lihat CV-nya kita dulu Iya ya. betul, kayak gitu. latar belakangnya juga kadang kayak gitu. Kadang kan kayak bangku sekolah itu bukan kayak menjanjikan dia itu berpengalaman ya, atau betul. enggak kayak gitu. Dia bisa atau enggak. Kadang kan kayak cuma S1 tapi enggak ngapa-ngapain. Ya, kayak kurang prakteknya juga kan. Ibaratnya kayak gini, kayak misalkan kita itu pendidikannya benar tinggi, cuman mungkin kurang di prakteknya kayak gitu. Malah lebih baik kayak kita bisa prakteknya juga, masalah pendidikan kan bisa menyusul kan kayak gitu. Dan banyak banget yang S1 masih pengangguran gitu ya. Jangan sampai lah ya, moga ya. Perbincangan kita sama Kak Sauki kali ini asyik banget nih tentang perintis bisnis usaha muda gitu. Jadi kita sebagai anak muda kalau bisa ya waktunya jangan disia-siain gitu. Selain sedang berkuliah, kita juga bisa membangun usaha atau mengikuti beberapa organisasi atau lomba-lomba yang lain. Selagi diri kita itu jangan sampai nganggur kayak gitu ya Kak. Iya, betul. Terus buat pembisnis muda yang baru merintis usaha, tentunya itu hal yang ketika jatuh itu hal biasa gitu. Biasa. Tapi jangan lupa bangun kembali karena cita-cita kamu itu perlu sekali diwujudkan seperti itu. Betul. Terima kasih Kak Sauki untuk waktunya. Semoga tidak bosan untuk berbincang asyik bersama kita di podcast Kakak Media Kampus IAIN Kediri. Dan saya Nila Nur Farida, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.